Saya Pak Kurniawan Ekananta dengan NIM belakang 79. Perkenalkan, nama saya Alisa Rismaila dengan NIM belakang 087. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul komunikasi efektif. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang definisi komunikasi. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya communis, yang bermakna umum atau sama-sama. Komunikasi merupakan seni penyampaian informasi seperti pesan, ide, sikap, atau gagasan dari komunikator atau penyampaian berita untuk mengubah serta membentuk perilaku komunikasi atau penerima berita seperti pola, sikap, pandangan, dan pemahamannya ke pola dan pemahaman yang dikehendaki bersama. Selanjutnya, definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan di mana pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat dipahami dengan benar oleh penerima. Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Komunikasi harus dilakukan secara efektif agar komunikasi itu dapat mudah dimengerti oleh komunikan. Komunikasi yang efektif dapat dilakukan apabila seseorang yang berkomunikasi memahami tentang pengertian dari komunikasi efektif, proses komunikasi efektif, dan unsur-unsur komunikasi efektif. Lalu selanjutnya ada tujuan komunikasi efektif menurut Sarpika dan Sidaria tahun 2024. Tujuan dari komunikasi efektif meliputi yang pertama, memfasilitasi pemahaman. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Komunikasi yang efektif dapat memastikan bahwa makna, konteks, dan maksud dari pesan tidak disalahartikan. Misalnya, di dalam lingkungan kerja, instruksi yang disampaikan harus jelas karena untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Pemahaman yang baik juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi karena semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang dibicarakan. Lalu yang kedua ada membangun hubungan. Komunikasi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan saja, tetapi juga berperan penting dalam membangun dan memperkuat hubungan secara interpersonal. Melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati, seseorang dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan menghormati. Hubungan yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang sama, yang harmonis, memperlancar koordinasi, serta memperkuat rasa kebersamaan di antara individu dan kelompok. Lalu yang ketiga, mencapai kesepakatan. Komunikasi yang efektif juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui hal yang sama. Hal ini sangat penting, terutama dalam proses pengambilan keputusan, negosiasi, dan penyelesaian masalah. Dengan adanya kesamaan dalam persepsi dan tujuan, keputusan yang diambil akan lebih tepat, dan pelaksanaannya pun menjadi lebih lancar karena semua pihak merasa dilibatkan dan setuju terhadap hasil yang sudah disepakati atau didapat. Lalu yang keempat, meningkatkan kinerja. Komunikasi yang jelas dan terarah mampu meningkatkan fokus dalam lingkungan kerja. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja individu maupun tim. Ketika pesan, instruksi, dan tanggung jawab disampaikan dengan jelas, maka karyawan bisa bekerja lebih terarah, fokus, dan efisien. Karyawan jadi tidak perlu bertanya lagi jika pesan yang disampaikan sudah jelas. Selain itu, komunikasi yang baik membantu dalam memberikan feedback
yang membantu untuk melakukan perubahan lebih jelas, mendorong motivasi, dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat menghambat produktivitas. Dengan demikian, organisasi secara keseluruhan dapat beroperasi dengan lebih optimal dan mencapai tujuan dengan lebih cepat. Lalu di sini selanjutnya ada model, syarat, serta prinsip dasar komunikasi. Seperti yang dikatakan tadi, komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan yang menghasilkan kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Agar pesan tersampaikan dengan baik, perlu memahami model, syarat, serta prinsip dasar komunikasi efektif. Nah, menurut Wirianto 2014, terdapat beberapa model komunikasi yang menjelaskan proses terjadinya komunikasi antar manusia. Yang pertama ada model stimulus respon atau SR. Merupakan model komunikasi paling sederhana yang berakar dari teori psikologi behavioristik. Dalam model ini, komunikasi dianggap sebagai hubungan sebab akibat antara rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh komunikator dan tanggapan atau respon dari komunikan. Misalnya, ketika seseorang memberikan senyuman kepada orang lain, maka tanggapan yang diharapkan adalah senyuman balik. Lalu yang kedua ada model Aristoteles. Model ini tuh menekankan pentingnya pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau audience. Model ini sering digunakan dalam kegiatan retorika atau pidato, di mana pembicara berusaha memengaruhi pendengar agar terjadi perubahan sikap melalui pesan yang persuasif. Lalu yang ketiga ada model Laswell. Model ini tuh menggambarkan komunikasi melalui 5 komponen utama, yaitu who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Artinya, komunikasi yang efektif akan terjadi apabila komunikator mampu menyampaikan pesan tertentu melalui media yang sesuai kepada penerima yang tepat dengan hasil atau efek yang diharapkan. Nah, selain kita memahami model, komunikasi efektif juga memerlukan terpenuhinya beberapa syarat utama agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Menurut Saptaning dan Handaka tahun 2017, syarat-syarat komunikasi efektif meliputi 6 unsur penting, yaitu source atau sumber yang merupakan bahan dasar dari penyampaian pesan yang berfungsi untuk memperkuat makna komunikasi. Sumber dapat berupa orang, lembaga, atau referensi yang menjadi acuan isi pesan. Lalu yang kedua ada communicator, pihak yang bertugas menyampaikan pesan kepada komunikator dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki tujuan tertentu dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada komunikan atau penerima pesan dalam proses komunikasi yang dapat berupa individu, kelompok, atau masyarakat luas. Lalu yang keempat ada pesan atau message. Jadi pesan atau message ini segala bentuk informasi, ide, atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator dengan tujuan mengubah pandangan atau perilaku komunikan. Lalu yang kelima ada saluran atau channel, yaitu media atau alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan, baik bersifat formal seperti rapat, surat resmi, ataupun informal seperti percakapan langsung atau media sosial. Yang terakhir yaitu efek atau effect. Hasil akhir dari komunikasi berupa perubahan sikap, pengetahuan, atau perilaku sesuai dengan harapan komunikator.
Keenam unsur tersebut tuh harus berjalan secara selaras agar komunikasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka proses penyampaian pesan akan terhambat dan makna yang dimaksudkan tidak akan tersampaikan secara tepat. Nah, lalu di sini ada prinsip komunikasi efektif atau REACH. 5 prinsip utama menurut Agustina dan Eka tahun 2019. Yang pertama itu ada respect, yaitu sikap menghormati dan menghargai setiap individu yang menjadi lawan bicara, merupakan hal mendasar dalam berkomunikasi. Manusia tuh pada dasarnya ingin diakui dan dianggap penting, sehingga komunikasi yang didasari rasa saling menghargai akan menumbuhkan suasana saling percaya dan kerjasama yang baik. Lalu yang kedua ada empati atau kemampuan mendengar dan memahami. Empati berarti kemampuan memahami diri pada situasi orang lain. Seorang komunikator harus berusaha untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang komunikan agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima, dan komunikasi yang empatik juga akan mengurangi kesalahpahaman dan menumbuhkan hubungan yang harmonis. Lalu yang ketiga ada audible atau dapat dimengerti dan didengar. Pesan yang disampaikan harus jelas, logis, dan mudah dipahami oleh penerima. Komunikasi efektif memerlukan pemilihan media dan bahasa yang sesuai dengan latar belakang komunikan agar makna pesan tidak menimbulkan tafsir yang salah. Lalu yang keempat ada clarity, pesan yang disampaikan dengan jelas dan tidak ambigu, supaya tidak menimbulkan salah tafsir dan konflik. Oleh karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan dengan transparan, jujur, dan lugas agar maksud komunikasi dapat dipahami dengan benar. Lalu yang terakhir ada humble atau rendah hati. Rendah hati dalam berkomunikasi menunjukkan sikap terbuka dan menghargai pendapat orang lain. Komunikator yang rendah hati lebih mudah diterima karena lawan bicara akan merasa lebih dihormati dan diakui keberadaannya. Selanjutnya ada makna prinsip REACH. Yang pertama respect, untuk menciptakan hubungan saling percaya. Lalu kedua ada empati, untuk mengurangi kesalahpahaman. Ketiga ada audible, untuk media dan bahasa harus sesuai dengan audiens. Keempat ada clarity, yaitu kejelasan pesan mencegah konflik. Yang kelima, humble, membuka ruang komunikasi dua arah. Selain prinsip-prinsip tersebut, komunikasi efektif juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam berdasarkan cara penyampaian dan ruang lingkupnya menurut Daryanto tahun 2014. Yang pertama ada komunikasi verbal, dilakukan secara lisan maupun tertulis, menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan. Contohnya percakapan, wawancara, ataupun email atau surat menyurat. Kelebihannya, pesan lebih terarah dan cepat dipahami, tapi ada kelemahannya yaitu mudah disalahartikan jika pilihan katanya kurang tepat. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi, dan simbol tertentu. Contohnya seperti senyum, anggukan, gerakan tangan, ataupun kontak mata. Kelebihannya untuk memperkuat pesan verbal dan menunjukkan emosi yang sebenarnya. Nah, di sini berdasarkan ruang lingkup dan arah aliran informasi menurut Wiryanto tahun 2014. Yang pertama ada komunikasi langsung. Terjadinya komunikasi ini secara tatap muka tanpa perantara memungkinkan umpan balik langsung. Contohnya seperti rapat, diskusi kelompok, seminar, dan percakapan sehari-hari. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung.
Komunikasi ini tuh melibatkan perantara atau media komunikasi seperti telepon, video call, ataupun media sosial. Biasanya digunakan ketika jarak atau waktu menjadi kendala. Nah, yang ketiga ada komunikasi internal dan eksternal. Kalau internal itu tuh berlangsung dalam organisasi atau kelompok tertentu, seperti pimpinan ke bawahan ataupun secara antar anggota tim. Sedangkan kalau eksternal antara organisasi dengan publik atau masyarakat, seperti konferensi pers, kampanye, atau publikasi media. Yang keempat, komunikasinya berdasarkan aliran informasi. Kalau ke atas berarti dari bawahan ke atasan seperti laporan, saran, dan keluhan. Kalau ke bawah berarti dari atasan ke bawahan. Eh, Seperti instruksi ataupun pengarahan. Kalau ke samping, itu biasanya ke antar rekan sejajar ataupun divisi yang berbeda, seperti untuk koordinasi tim. Lalu yang satu arah ini tuh berarti tanpa umpan balik, biasanya dalam kondisi darurat. Kalau dua arah berarti ada timbal balik dan dialog aktif yang paling efektif biasanya. Baik, yang selanjutnya di sini ada faktor yang memengaruhi komunikasi efektif. Nah, agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada menurut Skutem Kultip dan Allen dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relations, faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama credibility atau kredibilitas, yang berkaitan erat dengan kepercayaan. Seseorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contohnya, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Dan yang kedua di sini ada konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Nah, yang ketiga di sini ada konten. Yang isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Nah, yang keempat di sini ada clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Nah, yang kelima di sini ada continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksanaan komunikasi efektif. Pelaksanaan komunikasi efektif berarti menjalankan proses penyampaian pesan dengan cara yang mampu meminimalkan distorsi makna, memastikan pesan dipahami sesuai tujuan, dan menghasilkan umpan balik feedback yang konstruksi. Menurut Effendi, tahun 2003, komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dan dimengerti sebagaimana maksudnya oleh komunikator, serta menimbulkan perubahan sikap atau perilaku sesuai tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip pelaksanaan komunikasi efektif. Yang pertama di sini ada kejelasan pesan atau clarity. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh penerima pesan. Nah, yang kedua di sini ada kelengkapan informasi atau completeness. Sampaikan informasi secara utuh agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Nah, yang ketiga di sini ada konsistensi. Hindari kontradiksi dalam pesan atau tindakan. Yang keempat di sini ada empati dan umpan balik. Pastikan adanya komunikasi dua arah untuk memeriksa pemahaman. Nah, yang kelima sini ada pemilihan media yang tepat. Kayak gunakan media sesuai konteks, misalnya tatap muka untuk hal penting atau sensitif. Selanjutnya di sini ada hambatan komunikasi efektif. Meskipun komunikasi sudah direncanakan dengan baik, berbagai hambatan dapat menghalangi efektivitasnya. Nah, hambatan ini dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal. Berikut ini adalah jenis-jenis hambatan dari komunikasi efektif. Nah, yang pertama di sini ada hambatan teknis atau mechanical barrier. Terjadi akibat gangguan pada alat, saluran, atau lingkungan fisik, misalnya koneksi terputus, suara tidak jelas, atau ruang bising. Nah, yang kedua ada hambatan semantik atau semantik barrier. Timbul karena perbedaan makna atau tafsir terhadap kata, istilah, atau simbol yang digunakan.
Nah, yang ketiga di sini ada hambatan psikologis atau psychological barrier disebabkan oleh faktor emosional seperti kecemasan, rasa takut, marah, prasangka, atau kurangnya rasa percaya diri. Nah, yang keempat di sini ada hambatan fisik atau physical barrier, meliputi jarak yang terlalu jauh, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, atau gangguan visual dan auditori. Nah, yang kelima sini ada hambatan sosial dan budaya atau cultural barrier, terjadi akibat perbedaan nilai, norma, adat, dan kebiasaan antara individu atau kelompok yang membuat pesan sulit dipahami secara seragam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan studi kasus. Jadi ya, selama kita berkomunikasi efektif setiap hari, kita bisa melihat realitas di sekitar kita. Masalah komunikasi efektif ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi hampir setiap hari kita menyampaikannya. Jadi baik dalam lingkungan kerja, keluarga, ataupun di sekolah, bahkan ketika kita berinteraksi dengan pelayanan publik, banyak konflik kecil muncul hanya karena pesan kita tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi ada yang merasa tidak didengar, ada yang salah paham ataupun salah memahami maksud dari kita. Lalu ada pula yang sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak memiliki cara komunikasi yang tepat. Pada akhirnya bukan isi pesan yang menjadi masalah, tetapi bagaimana kita menyampaikannya atau pesan itu dikirim dan diterima. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi efektif bukan sebuah aktivitas yang aktivitas yang sering kita lakukan setiap hari, tetapi tidak selalu berjalan efektif. Dan ketika kita melakukan komunikasi tidak efektif, hampir selalu ada dampak negatif yang mengikutinya, seperti keputusan yang salah, hubungan yang renggang, pekerjaan yang terhambat, dan lain-lainnya. Maupun tentang proses pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Jadi masalah komunikasi seperti ini juga sangat sering terjadi dalam dunia pendidikan. Jadi salah satu contohnya dapat kita lihat pada pembelajaran fisika. Mata pembelajaran ini dikenal bersifat konseptual ya, karena memahami hal yang abstrak dan harus menuntut kemampuan berpikir logis. Konsep-konsep seperti gaya, energi, kecepatan, atau medan magnet tidak dapat diamati secara langsung oleh panca indera. Sehingga penyampaian membutuhkan penjelasan yang rumit, visual, dan mudah dipahami. Penyampaian membutuhkan penjelasan yang runtut, visual, dan mudah dipahami. Nah, sayangnya dalam praktik di kelas yang saya alami juga, komunikasi antara pendidik dan siswa tidak selalu berjalan efektif. Guru memiliki pesan yang ingin disampaikan, tetapi siswa tidak selalu mampu menafsirkan pesan itu dengan cara yang sama. Disinilah kesenjangan komunikasi sering muncul. Apa yang dianggap jelas oleh guru belum tentu jelas bagi siswa. Apa yang guru maknai sebagai contoh konkret kadang masih terasa abstrak bagi siswa. Padahal komunikasi efektif yang dalam pembelajaran fisika memegang peranan sangat penting. Melalui komunikasi yang baik, konsep dapat dijelaskan dengan lebih konkret. Jadi siswa terdorong bertanya dan guru bisa mengetahui apa materi yang belum dipahami dan materi apa yang sudah dipahami. Dan karena komunikasi yang tidak efektif ini, maka pembelajaran fisika sering sekali tidak efektif dan menjadi pembelajaran yang membosankan bagi murid. Jadi kita bisa komunikasi tidak efektif dalam pembelajaran fisika ini dapat menimbulkan beberapa dampak yang dapat terjadi yang kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi melalui kajian ini kami mengamati bagaimana proses encoding dan decoding pesan terjadi dalam kelas, bagaimana hambatan muncul, serta bagaimana strategi alternatif dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi. Harapannya pembelajaran fisika dapat berlangsung lebih bermakna, bukan hanya guru menjelaskan ke siswa, tapi siswa juga mendengar dan
bisa menjadi proses dua arah yang hidup, aktif, dan penuh pemahaman. Pertanyaan komunikasi efektif tentang fisika ini seringkali muncul seperti mengapa komunikasi efektif penting dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam fisika adalah mata pelajaran yang menuntut pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak. Seperti tadi ya, seperti materi gaya, energi, atau medan magnet. Semua itu tidak dapat diamati secara langsung. Karena sifatnya yang konseptual tadi, cara guru menyampaikan materi sangat menentukan sejauh mana siswa itu dapat memahami dan mengelola informasi tersebut. Jadi, ketika komunikasi tidak efektif terjadi, pesan pembelajaran tidak tersampaikan sebagaimana mestinya. Ini dikatakan oleh Suprato 2018. Akibatnya, siswa kesulitan menangkap makna konsep, tidak mampu menghubungkan penjelasan guru dengan dengan situasi nyata, dan akhirnya merasa fisika adalah sebagai mata pembelajaran yang sulit dipahami karena tadi abstrak dan konseptual. Lalu hambatan ini muncul dari dua sisi. Jadi bisa dari internal, yaitu dari internal siswa, yaitu banyak yang mengalami kesulitan mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga proses decoding informasi menjadi terputus. Sementara dari sisi eksternalnya, suasana belajar yang monoton dan metode penyampaian yang kurang menarik membuat siswa pasif dan kehilangan fokus dan bisa menjadi bosan. Ini menurut Zahra dan Yuliana 2023. Karena itulah komunikasi efektif yang menjadi kunci utama agar konsep-konsep fisika dapat dipahami secara bertahap, relevan, dan bermakna bagi siswa itu sendiri. Lalu kita analisis nih, apa masalah utama komunikasi dalam pembelajaran fisika. Nah, terdapat salah satu contoh-contoh ya, masalah utama dalam pembelajaran fisika terletak pada komunikasi antara guru dan siswa yang belum berjalan secara efektif dan dua arah. Karena guru sering menggunakan bahasa teknis dan istilah ilmiah yang sulit dipahami oleh siswa, sehingga pesan yang disampaikan tidak selalu diterima dengan makna yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses encoding oleh guru dan decoding oleh siswa tidak selaras. Ini kata Suprato 2018. Selain itu, pembelajaran masih didominasi oleh guru. Jadi, siswa itu lebih banyak mendengar daripada bertanya ataupun berdiskusi, sehingga mereka menjadi pasif dan tidak terlibat dalam proses membangun pemahaman. Media pembelajaran juga digunakan pada umumnya itu masih konvensional dan kurang interaktif, sehingga tidak mampu menjembatani konsep-konsep abstrak yang membutuhkan visualisasi dan demonstrasi. Zahra dan Yuliana 2023. Lalu, akibat dari semua masalah ini, siswa kesulitan memahami konsep secara mendalam, mengalami kebingungan saat mengerjakan soal, dan motivasi belajar mereka itu cenderung menurun. Lalu, pembelajaran akhirnya tidak mencapai tujuan karena komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan utama dalam pemahaman tidak berjalan optimal. Nah, lalu kita analisis lagi nih, mengapa komunikasi dalam pembelajaran fisika belum efektif. Jika dilihat melalui model komunikasi efektif dalam model Laswell, ketidakefektifan ini terjadi karena beberapa ketidaksesuaian dalam unsur-unsurnya. Pertama, dari sisi Wu, guru sebagai komunikator utama memegang peran sentral atau peran penting dalam penyampaian materi. Namun peran ini menjadi kurang optimal ketika pendekatan komunikasi masih bersifat satu arah dan minim umpan balik dari siswa. Lalu unsur berikutnya, say what. Materi fisika sendiri bersifat abstrak dan konseptual. Banyak konsep tidak dapat diamati secara langsung, sehingga membutuhkan cara penyampaian yang jelas, konkret, dan mudah divisualisasikan. Ketika penjelasan terlalu teoritis, siswa kesulitan menangkap maksud sebenarnya. Lalu ada unsur in which channel. Saluran komunikasi yang digunakan guru masih terbatas, seperti masih ceramah, papan tulis, atau penjelasan lisan. Media ini tidak selalu cukup
untuk membantu siswa memahami konsep yang membutuhkan visualisasi, simulasi, dan demonstrasi. Dari sisi itu, siswa memiliki tingkat pemahaman, latar belakang, pengetahuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ketika penyampaian guru tidak menyesuaikan perbedaan ini, sebagian siswa kehilangan arah dan kesulitan membangun makna dari penjelasan yang diberikan. Akhirnya, pada unsur with what effect, tidak efektifan unsur-unsur sebelumnya berdampak pada pesan yang tidak tersampaikan dengan baik. Siswa mengalami kesulitan, kesulitan memahami konsep, motivasi belajar menurun, dan hubungan interpersonal di kelas melemah karena komunikasi tidak berjalan dua arah. Dengan kata lain, komunikasi dalam pembelajaran fisika belum efektif karena setiap unsur dalam proses komunikasi belum saling mendukung, sehingga pesan pembelajaran tidak sampai secara utuh dan bermakna bagi siswa. Lalu, apa dampak dari komunikasi yang tidak efektif dalam pembelajaran fisika? Jadi kita bagi menjadi dua. Bagi siswa, dampak yang paling terasa adalah kesulitan memahami konsep-konsep dasar. Mereka mengalami kebingungan saat menyelesaikan soal, tidak mampu menghubungkan teori dengan kehidupan nyata, dan akhirnya mereka gagal membangun pemahaman yang utuh. Kondisi ini membuat siswa kehilangan motivasi belajar karena mereka merasa tidak mampu mengikuti pelajaran. Jadi ketika situasi ini berlangsung terus-menerus, siswa menjadi pasif, mudah bosan, dan mulai membentuk persepsi negatif bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang pintar. Bagi guru, komunikasi yang tidak efektif juga memberikan tekanan tersendiri. Guru dapat menjadi frustasi karena usaha mengajar tidak menghasilkan pemahaman yang diharapkan pada siswa. Secara emosional, hal ini memicu kelelahan dan menurunkan semangat mengajar. Dalam beberapa kasus, guru bahkan mulai menyalahkan kemampuan siswa, bukan proses komunikasi atau metode yang digunakan. Tapi jadi akibatnya itu hubungan interpersonal antara guru dan siswa menjadi kaku dan tidak harmonis, sehingga suasana kelas semakin tidak kondusif untuk belajar. Dengan demikian, dampak komunikasi yang tidak efektif tidak hanya mempengaruhi hasil belajar, tetapi juga mempengaruhi motivasi, emosi, dan hubungan sosial di dalam kelas. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan fondasi keberhasilan pembelajaran fisika itu sendiri. Nah, lalu kami mengirimkan solusi dan usulan perbaikan untuk perspektif guru. Jadi pertama, menghubungkan konsep dengan dunia nyata. Jadi guru dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dengan mengaitkan materi fisika dengan pengalaman dan fenomena sehari-hari. Misalnya, hukum Newton dapat dijelaskan melalui aktivitas bersepeda atau permainan keseimbangan. Pendekatan kontekstual seperti ini membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan hal konkret, sehingga pesan pembelajaran lebih jelas dan bermakna. Lalu, pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti PHIET, Interactive Simulation, yang ada tersebar luas di internet, atau model tata surya 3D yang dapat memperkuat komunikasi guru dan siswa. Visualisasi interaktif membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan pemahaman konkret siswa, terutama dalam topik seperti gravitasi, gelombang, atau arus listrik. Lalu, pembelajaran interaktif berbasis seperti aplikasi. Jadi guru juga dapat mendorong keterlibatan siswa dengan menggunakan kuis interaktif seperti aplikasi Kahoot atau Quizizz, di mana aktivitas ini memberikan real time feedback bagi guru sekaligus meningkatkan antusiasme siswa. Nah, berikutnya solusi dan usulan perbaikan untuk perspektif siswa dari kelompok kami, yaitu ada 3: recall, connect,
dan transfer. Kita bahas recall dulu, yaitu mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Jadi siswa dapat mengingat materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Jadi siswa mengaitkan pengetahuan yang lama ini dengan pengetahuan yang baru. Jadi pengetahuan yang baru ini akan menjadi konteks lanjutan terhadap pengetahuan yang lama tadi. Misalkan contohnya, siswa bisa mengaitkan fenomena pasang surut air laut dengan materi gravitasi bulan, karena itu mereka itu saling mempunyai keterkaitan. Lalu ada connect, yaitu menghubungkan informasi dengan emosi dan pengalaman. Setelah tahap recall, siswa perlu masuk ke tahap connect, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengalaman pribadi atau emosi mereka. Saat siswa menemukan hubungan antara materi pelajaran dan kehidupan mereka sendiri, maka proses belajar menjadi lebih bermakna. Lalu transfer, di mana mengubah informasi menjadi pengetahuan pribadi. Jadi tahap terakhir adalah transfer, yaitu proses mengubah informasi menjadi bentuk yang lebih personal dan mudah diingat. Jadi siswa dapat membuat mind map atau diagram, sketsa, atau menceritakan kembali materi dengan bahasa mereka sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dalam komunikasi efektif ini, komunikasi efektif menjadi kunci hubungan harmonis dan produktif, termasuk dalam tadi studi kasus kita, yaitu pendidikan. Dalam pembelajaran fisika, komunikasi berpengaruh besar pada keberhasilan belajar. Lalu guru bisa menerapkan berkomunikasi yang interaktif dan empatik. Lalu siswa aktif memahami pesan lewat strategi recall, connect, transfer. Lalu sinergi dua arah antara guru dan siswa menciptakan pemahaman mendalam dan pembelajaran bermakna. Lalu saran untuk meningkatkan efektif komunikasi, untuk guru, gunakan komunikasi interaktif dan media digital seperti simulasi, animasi, Kahoot, ataupun Quizizz. Lalu untuk siswa sendiri aktif dalam belajar dengan strategi recall, connect, transfer tadi. Lalu untuk lembaga menyediakan fasilitas dan pelatihan teknologi pembelajaran. Lalu penelitian lanjut, kajian penerapan komunikasi efektif di pembelajaran digital. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk presentasi ini. Untuk sesi Q&A atau tanya jawab, kalian bisa berikan di kolom komentar YouTube kami dan nanti kita akan membalasnya. Kiranya cukup sekian dari kelompok 5 tentang komunikasi efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.